Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lolita Sari. Dan saya Nur Kusumasari. Halo teman-teman, apa sih kegiatan kalian di rumah selama masa pandemi ini? Apakah kalian main game, main HP, main TikTok, atau bahkan cuma rebahan aja? Nah, kali ini kita akan kasih kalian tips produktif ala mahasiswa Brawijaya selama masa pandemi. Yuk, langsung kita temuin narasumbernya. Halo teman-teman. Halo Kak. Bagaimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik, luar biasa. Nah, ini teman-teman kita belum tahu semua, ini dengan Kak siapa? Oh iya, perkenalkan namaku Rahmawati Nurmawada, bisa dipanggil Norma, salah satu mahasiswi di UB Malang yang alhamdulillah sekarang lagi belajar di Fakultas Pertanian jurusan Budidaya Pertanian. Wah, keren banget ya. Pastinya nanti kita akan belajar banyak ya tentang tanam-tanam atau apa gitu yang mengenai tentang pertanian. Oke. Sip. Oh iya Kak, kali ini kita itu akan belajar bersama kakak itu mengenai kan di masa pandemi ini kita libur panjang, kita hanya di rumah saja. Maka dari itu ilmu apa ya tentang pertanian, apalagi perekonomian kita kan agak Iya, agak menurun ya. Iya. Tips-tips apa yang bisa kakak berikan untuk kita sebagai orang yang di rumah aja gitu ya? Iya, benar. Iya. Nah, kalau tips dari kakak ini kita harus stay produktif dengan mungkin hal-hal yang simpel aja sih kak, yang bisa kita lakukan di rumah. Contohnya kita bisa budidaya, karena waktu kita pasti banyak dihabiskan di rumah ya. Jadi kita bagaimana bisa mengolah waktu kita untuk bisa menghasilkan sesuatu, entah itu untuk keluarga kita atau mungkin lebih-lebih bisa kita gunakan untuk kita jual, yang nanti bisa jadi pemasukan tambahan buat kita. Pastinya keren banget ini ya. Teman-teman, ayo kalian semuanya harus menyimak dari awal hingga akhir. Oke? 我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，迷恋上你的坏笑。 Nah, teman-teman, yuk kita langsung saja praktek membuat hidroponik bersama Kak Nurma. Oke, silahkan Kak Norma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, mungkin aku coba jelasin dulu tentang alat dan bahannya aja ya. Nah, jadi untuk bahan yang pertama yang pasti dibutuhin setiap budidaya yaitu benih. Jadi di sini ada benih sawi dan juga benih kangkung. Nah, yang kedua kita juga menggunakan yang namanya rock wool. Rock wool ini sebagai media tanam penunjangnya. Kayak gini ya bentuknya. Nah, yang ketiga kita juga butuh yang namanya nutrisi. Jadi kalau biasanya kita budidaya di tanah teman-teman, kita kan ada nutrisi dari tanah itu sendiri. Nah, karena ini di air, jadi kita harus selalu memberikan asupan nutrisi yang cukup. Nah, makanya kita butuh larutan nutrisi. Terus selanjutnya kita juga ada, ini ada pot buat nanti penanamannya. Ini kita pakai bahan yang seadanya, kita bisa pakai jerigen bekas, styrofoam bekas, pakai botol bekas juga bisa. Nah, selanjutnya kita juga ada kapas buat persemaian, kita juga ada solder buat ngelubangin tadi ya, dan juga ini kita pakai sumbu. Nah, kayak gini. Nah, jadi kapasnya ini diletakkan di nampan, kemudian kita letakkan benih sawinya di atas kapas, secukupnya aja. Mungkin bisa 1 kali tanam, kayak gini. Nah, untuk selanjutnya, kita letakkan lagi kapas di lapisan atasnya. Selanjutnya kita siram pakai air, secukupnya, kayak gini. Nah, sampai dia lembab. Kemudian kita taruh di tempat yang terkena cahaya, mungkin 1-2 hari sampai dia berkecambah kayak gitu. Oh gitu. Nah, setelah berkecambah kita lanjut ke penanaman teman-teman. Kalau penanaman sendiri kita langsung menggunakan media yang namanya rock wool. Nah, ini bisa diletakkan aja kak. Nah, kita pakai rock wool. Mungkin Kak Sari bisa bantu motong ya. Jadi untuk rock woolnya sendiri kita potong gini posisinya ya. Kita potong ya. Kurang 1,5 cm. Ya, langsung dipotong aja. Oke, kemudian kita potong lagi jadi 3 bagian. Sekali lagi. Oke, kita potong sekali lagi. Di sini? Di sini? Iya. Nah, oke, jadi
Jadi kayak gini teman-teman, kurang lebih 1,5 cm kali 1,5 cm ini untuk satu tanaman. Kemudian tadi untuk benih yang berkecambah kita buat lubang tanam di sini, kemudian kita tanam di sini kayak Oh, gitu. jadi benihnya kita ambil lalu ditaruh sini. Iya, Tapi kalau sudah berkecambah, iya kalau udah sekitar 2 berkecambah, harian gitu iya tadi. sekitar 1 sampai 2 hari, tergantung sama benih jenisnya ya. iya. Nah, selanjutnya setelah kurang lebih, ini aku pinggirin dulu, setelah kurang lebih 7 sampai 9 hari, maka benih yang udah kita semai tadi akhirnya jadi bibit kayak gini. Wow, jadi udah ini- jadi ya. Iya, jadi Seger ini ya. ini kurang lebih sudah berdaun 3. Jadi tandanya tanaman siap dipindah tanam yaitu sudah punya daun 3 kayak gitu. Oh gitu. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke potnya langsung kayak gini. Jadi potnya ini karena kita temanya memanfaatkan barang-barang bekas nih teman-teman. Jadi aku pakai botol 1,5 liter, botol minuman, bisa pakai merek apapun. Jadi botol yang masih utuh kita potong kayak gini, jadinya jadi 2. Kemudian kita, ini perumpamaan ya, kita solder atau kita lubangi teman-teman di bagian bawahnya sini. Seret. Untuk beberapa lubang ini tujuannya untuk pertumbuhan perakaran. Selain itu kita juga butuh lubang tambahan kayak gini. Ini tujuannya untuk tempat sumbunya nanti, karena ini namanya yang kita akan terapkan namanya itu hidroponik sistem sumbu atau WIC. Jadi kita memanfaatkan sistem kapilaritas pada air gitu. Nah, mungkin siapa mau praktek dulu nih? Oh iya. Boleh, siapa? Kak Lita ya. Jadi untuk sumbunya ini kita masukkan ke bagian lubangnya sini. Mungkin bisa ditunjukin ke pemirsa kayak gini. Kita masukkan dari sini, Kak. Oke. Kemudian kita masukin sebelah sini. Oh iya, ditarik ya? Ya. Bisa, Kak? Oke, kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak semacam akar ya, akar buatan kayak gitu. Jadi ini membantu buat ketika perakarannya belum panjang teman-teman. Kemudian ini bibitnya mungkin bisa dimasukin ke sini. Langsung banyak gitu pas satu. Satu aja. Per pot biasanya kita pakai satu aja biar maksimal pertumbuhannya. Ini tadi ingat ya teman-teman yang udah 5 harian ya Kak ya? 7 hari biasanya, Kak. 7 sampai 8 hari. Iya. Kita masukin. Ini ke atas gini ya? Oke. Oke. Nah, untuk airnya sendiri kita isi air nutrisi, Kak. Jadi pertama ini air yang biasa, mungkin Kak Sari bisa bantu. Air biasa kita masukin ke potnya. Langsung aja, Kak, semuanya. Oke. Tunggu. Oke. Nah, kemudian kita masukin buat air nutrisinya, Kak. Ini air nutrisinya. Jadi nutrisi hidroponik itu ada nutrisi A dan B. Jadi ini ada nutrisi A dan B, kemudian kita masukkan ke dalam potnya kayak gini. Cukup 1 tutup botol aja, Kak. Oke, kayak gini ya, kita masukin. Kemudian nutrisinya satunya, Kak. Ini juga Iya, satu tutup. 1 tutup. Nah, sebenarnya takarannya itu 1 tutup botol per liter ya teman-teman. Jadi nanti kalau seumpama masih kecil segini, mungkin bisa kita nggak 1 tutup botol, tapi cukup mungkin rata-rata setengah lah ya, kurang lebih. Kita masukkan. Oke, kemudian kita masukkan tanamannya ke dalam pot yang udah berisi nutrisi kayak gini. Keren. Nah, kayak gini ya. Kayak gini. Oh iya Kak, ini kenapa kok ditutup ini ya? Warnanya emang digelapin atau emang buat hiasan? Nah, sebenarnya ini ada fungsi tersendiri, Kak. Kenapa kok kita pakai plastik? Jadi sebenarnya ketika nutrisi yang berisi air yang berisi nutrisi itu ketika terpapar oleh cahaya langsung, dia akan mudah ditumbuh yang namanya lumut. Jadi akan menghambat dari penyerapan nutrisi tanamannya itu sendiri kayak gitu. Jadi kita bisa melapisinya dengan yang gelap-gelap. Kayak cat, mungkin bisa dicat kalau emang ada cat, kalau nggak ada ya kita pakai yang seadanya kayak gini. Kita pakai kresek atau apapun yang sifatnya gelap kayak gitu. Nah, nanti kurang lebih kalau untuk sawi sendiri pertumbuhannya itu sekitar 30 sampai 35 hari. Nah, kita bisa mengganti nutrisinya sekitar seminggu sekali. Jadi biar terbaru terus, nutrisinya kan diserap ya setiap waktu. Jadi untuk diperbarui kita bisa ganti seminggu sekali kayak gitu. Oh iya. Nah teman-teman, kita sudah belajar banyak ya hari ini sama Kak Norma mengenai tanaman. Hari ini kita sudah tutorial praktek mengenai tanaman sawi. Nah teman-teman, jadi daripada kalian di rumah aja cuma gabut, cuma main HP atau cuma rebahan, mending yuk kita tanam dengan cara hidroponik karena modal minimal hasil maksimal. Oke, saya Lita Sari Dan saya Nur Kusuma Sari. dan Saya Rahmat Nurmawada. terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，没泪杀你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。每天都需要你的拥抱，珍惜在一起的每分每秒。你对我多重要，我想你比我更知道，你就是我的女主角。有时候我懒得像只猫，脾气不好时又张牙舞爪，你总是温柔的，能把我的心融化掉，我想要当你的小猫猫。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，没泪杀你的坏笑。